rada anu bro, awas ya. Ketika jenazah non COVID kita dibantu oleh pihak keluarga ataupun pihak kampung, tapi COVID kita benar-benar kerja sendiri, kerja tim, berapa orang yaitu kita kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, saya Indra Bagustio, petugas ambulan dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Daud, asal Kepote, Surabaya. Nama saya Singgih Hadi Wicaksono. Saya di sini sebagai relawan untuk Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya dan ditugaskan di bagian kru ambulan jenazah. Kalau untuk pilihan ke Dinsos memang pilihan saya pribadi, karena pada tanggal 5 Juni kemarin itu ibu saya terpapar COVID-19 dan meninggal pas tanggal 5 Juni kemarin. Saat setengah 1 siang ibu saya meninggal dunia, dibantu oleh Bu RT dan tetangga-tetangga. Kita menghubungi Satgas COVID kelurahan, terus diarahkan ke ambulan Dinsos untuk mengangkut ke pemulasaran di Keputih dan sekalian dimakamkan di sana. Nah, di sini mulai cerita ini berawalnya mulai di situ. Jadi ibu saya meninggal hari Senin setengah 1 siang, ambulan Dinsos baru bisa menjemputnya jam 11 malam. Sampai di pemulasaran jam 12 malam, dan saat itu untuk jenazah perempuan mudin untuk tenaga untuk memandikan jenazah tidak, waktu itu belum 24 jam karena belum ada bantuan, belum ada relawan. Jadi untuk jenazah wanita harus nunggu besok pagi jam 8 ibu saya baru dimandikan, jam 10 siang ibu saya baru bisa dimakamkan. Dan saat itu ada kebetulan teman kecil ya, teman main yang jadi awak ambulan. Jadi saat itu saya tanya, kenapa mesti begini, kenapa mesti sampai lama begini. Jawabannya yang sangat menyayat hati saya. Jadi, Mas, kita itu sudah kerja dibagi 8 shift 24 jam. Mobil di Dinsos itu untuk ambulan jenazah itu ada sekitar yang ready, ada sekitar 14 unit. Tapi tenaganya, drivernya sebagian ada yang terpapar COVID. Dan ritmenya sangat luar biasa. Jadi garis besarnya kita kekurangan SDM.
Kalau seandainya saya boleh membantu, bagaimana caranya? Maka dibuka ada lowongan relawan Surabaya memanggil. Dan pengalamannya memang banyak. Jadi dari orang yang datang mengajukan diri sebagai relawan, itu di angkatan saya yang angkatan hari Senin tanggal 12 itu ada sekitar 55 orang. Saat diperiksa, sebagian besar negatif, di swab ada 3 orang yang positif dan mereka langsung diisolasi kan. Dari 53 itu pun dibagi 2. Jadi sebagian ke dinas kesehatan, sekitar 12 orang, yang sebagian lagi ke dinas sosial. Dari yang ada 55 dikurangi 3 berarti 52 dikurangi 12 sekitar 40 orang. Ternyata yang muncul di kantor Dinsos cuma 15 orang. Jadi memang diperlukan mental, memang mental ya, beda mental. Medane rada anu bro, awas ya. Si awas kesandung iki. Bisa buka paru apa Mas? Mulai tanggal 1 kemarin membludak. Setiap saya kerja, setiap saya masuk 1 kali shift 8 jam, mau itu pagi, siang, malam, saya selalu mengambil 4 jenazah indikasi COVID meninggal di rumah, diantarkan ke pemulasaran TPU Keputih, krematorium Keputih. Itu setiap saya bekerja mengambil 4 jenazah indikasi COVID. Tujuannya ke pemulasaran. Belum yang 4 posko. Nah, ketika operator sudah ganti shift, pelayanan mesti di atas 10, 15, 17 dan semua indikasi COVID. Ambulan datang, pergi, datang lagi, pergi, datang lagi, pergi, seperti itu setiap 1 menit, 2 menit, 10 menit, tidak sampai 1 jam sudah bolak-balik ambulan datang. Dan setelah saya tahu, saya mengawaki ambulan sampai hari ini, kenyataannya memang seperti itu. Wes? Siap ta? Saya mau ya, saya mau ya. Ada. Ya. Kita sampean yo. Ya. Saya Bang iki siapa? Ayo, saya mau. Belakang kok. Saat pertama kali jalan jadi kru ambulan jenazah, itu saya langsung menghadapi jenazah isolasi mandiri yang entah dia itu terkucil di keluarga dan tetangganya, entah memang dia yang sengaja mengasingkan diri. Jadi dia itu meninggal sudah 4 hari baru ketahuan. Bisa dibayangkan kan, jenazah yang sudah 4 hari dan itu harus saya hadapi. Ya untungnya besok paginya saya masih bisa makan enak, masih bisa nelen makanan. Tapi teman-teman yang di pemulasaran itu bisa muntah-muntah ndak karuan. Saya sih belum pernah jumpai kesulitan. Alhamdulillah saya belum pernah jumpai kesulitan. Tapi kalau saya dengar dari cerita teman-teman, memang saya bisa memaklumi. Masyarakat Surabaya ini kan heterogen. Dari kalangan menengah atas sampai yang paling menengah bawah. Yang paling sulit itu kalau orangnya posturnya besar, isomannya di lantai 2,
tangga akses ke lantai satunya sempit. Kita pakai berangkar nggak bisa, kita harus pakai tandu, pakai skater. Tapi untuk belok di tangga dan turun tangga, tangganya curam, belokannya tajam, bisa dibayangkan. Dan kru ambulan ini paling banyak cuma 3 orang. Perlu kita sampaikan, kalau jenazah pada umumnya yang wafat sangat berbeda sekali dengan jenazah COVID. Sudah banyak disampaikan bahwasanya cairan yang keluar dari tubuhnya pun dapat menular. Jadi kami selaku perawat juga dikasih perlengkapan lengkap seperti APD, maskernya kadang double 3, dikasih face shield, terus kakinya juga dikasih sepatu boot. Jadi perawatannya yang super sekali. Tapi kita tidak meninggalkan, ini untuk pasien COVID terutamanya, tidak meninggalkan syariat Islam. Jadi yang kalau laki-laki itu kayak kain kafannya 3, ya kita kasih 3. Ya kita ya sholatkan. Ya kita doakan juga. Jadi tidak ada yang kita kurangi ataupun beredar yang di luar sana tidak disolati, tidak kafani. Nah itu bohong. Jadi kami selaku tim kami, jenazah yang wafat COVID pun kita sholati. Nah, seperti kayak gitu. Jadi mungkin jenazah COVID sendiri kenapa harus disolati tempat yang diurus di tempat yang khusus, karena mudaratnya banyak atau bahayanya banyak nanti yang dapat ditimpahkan keluarga yang lain. Gitu. Jadi kami pun di sini pun tidak serta-merta disuruh merawat saja, kita juga dikasih vitamin, dikasih makan tidak pernah telat. Jadi asupan gizi suplemen seperti buah, nah itu tidak pernah telat. Jadi alhamdulillah kami membantu di sini, relawan Mudin juga kami diperhatikan masalah kesehatannya pula. Yang pertama mungkin saya di shift 2. Shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kadang saya berdua itu 2 orang saja. Jenazah saya paling banyak dalam satu hari 9 orang. Dan kami tidak mengurangi hak-hak si mayit. Ya kita perlakukan seperti mayit pada umumnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga pun yang kita sering sharing untuk cari relawan biar kita tidak sendiri gitu. Ya tapi wallahu alam ya banyak orang yang ketakutan tentang ini. Mungkin itu yang terakhir, mungkin himbauan kepada masyarakat pada umumnya, virus ini jelas adanya. Wabah ini juga ada di zaman Rasulullah. Ya, pesan saya pribadi jangan sombong, tetap jaga kesehatan, tetap konsumsi sesuatu yang bukan halal saja tapi yang thayyib. Karena zat yang thayyib, zat yang bagus yaitu Allah akan feedback, akan kembali kepada zat yang baik pula gitu. Jadi kabar-kabar dari keluarga sempat kita sharing kan, jadi ada yang wafat baru 3 jam sudah wafat karena virus yang ada ini memang cepat sekali membuntu saluran. Makanya beberapa jenazah COVID kami relawan pun bila diteruskan di lapangan mungkin bisa membedakan ini jenazah COVID atau bukan, karena tanda-tandanya sudah jelas ada, tanda-tanda dalam fisiknya ada. Mungkin tidak bisa kami sebutkan karena ini aib atau privasi dari jenazah itu sendiri. Ya saya cuman bisa berpesan pada teman-teman, pada saudara-saudara yang selama ini mungkin tidak percaya dengan apa itu COVID-19. Itu hanya sekedar isu, itu hanya sekedar jualannya pabrik vaksin atau bagaimana. Tapi kenyataannya itu ada. Dan dampaknya memang seperti ini. Mungkin bagi masyarakat Surabaya kalau yang ada waktu senggang dan mau menyempatkan diri, bisa datang ke tempat pemulasaran di Keputih. Boleh datang siang, datang pagi, datang malam. Nanti dihitung saja di sana berapa jenazah yang sudah masuk dalam 24 jam. Itu khusus yang meninggal di rumah.
kalau harapan saya pribadi Mas, ya sebisanya secepat mungkin COVID ini berakhir. Kita bisa kembali ke kehidupan normal, masyarakat bisa bekerja, bisa beraktivitas dengan tenang, tanpa dibayangi rasa ketakutan, tanpa dibayangi perasaan tertekan. Karena barusan saja yang saya tak, satu rumah Mas, isi 4 orang, semua terpapar. Bahkan dia untuk mengantar jenazah orang tuanya, penghormatan terakhir, dia tidak bisa. Kemarin lusa saya datang ke satu rumah, di sana isinya 4 orang, bapak, ibu, 2 orang anak, yang gede saya tafsir sekitar masih ya sekolah SMP kelas antara kelas 2 kelas 3, dan adiknya perempuan itu ya sekitar SD kelas 5 atau kelas 4 Mas. Bapaknya meninggal dunia di depan mata anak-anaknya. Mereka semua lagi isoman, isolasi mandiri di dalam rumah. Tertusuk sebetulnya perasaan Mas, melihat yang seperti itu. Kadang saya masih bersyukur sama Tuhan, ibu saya masih bisa saya ditungguin cucu-cucunya, masih bisa kita mengantarkan, memberi penghormatan terakhir, walaupun harus dengan protokol. Jadi kita tidak bisa mendekat, tidak bisa maksimal kita memberi penghormatan pada orang tua kita di saat-saat terakhir. Tapi ya memang begitu. Tapi setelah saya terjun jadi awak ambulan jenazah ini, banyak yang lebih parah, banyak yang lebih parah. Sebetulnya hati ingin menangis Mas, tapi kalau saya tidak tegar kan down mental teman-teman saya. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi harapan saya, kalau saya pesan sama teman-teman, sama semua masyarakat, kalau memang PPKM ini begini, sebetulnya saya berpikirnya, kalau seandainya masyarakat itu semua bisa patuh, taat, disiplin, selesai, semua mau di rumah, katakan 1 bulan, kita puasa lah, kita tidak kerja. Nah, orang Indonesia itu gotong royongnya tinggi kok. Tidak mungkin kalau tahu tetangganya tidak makan, mau tidak dikasih makan. Tidak mungkin lah. Belum lagi kan kita masih ada saudara yang bisa saling bantu. Kalau kita mau fair saja, dah lah kita di rumah 1 bulan, ikut pemerintah 1 bulan kita tidak beraktivitas, selesai, tidak berlarut-larut. Tapi karena ya itulah masyarakat kita kan heterogen, banyak kepentingan. Mungkin ada orang yang gimana kalau saya tidak kerja, kadang ada yang punya alasan gitu. Kita bisa saja lockdown di rumah, tapi yang namanya cicilan bank kan tidak lockdown. Yang namanya angsuran motor, angsuran mobil tidak bisa di lockdown. Nah, itu ya manusiawi alasan itu. Karena saya sendiri juga ngalami. Saya punya tanggungan kur, ya cuma dikasih 3 bulan keringanan, sama lebihnya saya harus tetap bayar. Nah kalau memang kita tidak ada aktivitas sama sekali, tidak bisa Mas. Saya memaklumi, apalagi masyarakat tingkat bawah kan, saya memaklumi. Tapi itu tadilah protokol kesehatan kita disiplin aja. Kalau tidak ada perlu, kalau tidak ada perlu penting tidak usah keluar rumah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Karena saya yang bisa cerita, karena saya tahu yang ini lebih ganas dari yang kemarin. Saya selaku petugas evakuasi jenazah yang indikasi COVID, saya memberi wacana seperti itu supaya masyarakat tahu bahwasanya COVID itu benar-benar ada dan nyata. Setiap orang punya kepercayaan sendiri-sendiri, mau itu ada ataupun tidak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup sehat, walaupun ada atau tidak ada COVID. Siapa yang mau orang sakit Mas? Setiap orang ingin sehat. Maka dari itu bagaimana cara hidup sehat? Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak,
jangan berkerumun. Ketika ada yang sakit, pakai masker, lindungi diri sedemikian rupa supaya tidak tertular walaupun itu bukan COVID.